Selamat berjumpa teman-temanku semua pada kuliah Teologi Inkulturasi pekan yang ke-10. Dan saya akan menyampaikan pada saat ini melalui video ini apa yang kita sampaikan sebagai bahan model-model inkulturasi, tentu saja dari buku dari halaman 197 sampai 219 ya. Bisa dilihat sendiri. Saya akan menuntun Anda semua melalui ini. Share screen, PowerPoint ya. Sebagai pengantar, model-model inkulturasi di sini mengikuti model-model dari Stephen B. Vance, bukunya mengenai model-model teologi kontekstual, ya. Dan itu memang sangat menarik, cukup banyak dikutip oleh banyak orang, bagaimana model-model teologi kontekstual B. Vance itu juga diacu sebagai model-model inkulturasi. Jadi memang model-model inkulturasi di sini diangkat mengikuti model teologi kontekstual B. Vance. Di halaman 198, saya menyebut bagaimana sebenarnya B. Vance ini mengikuti Models of the Church dari Avery Dulles, ya, dari Avery Dulles. Tetapi memang Avery Dulles sendiri yang menarik itu mengikuti Richard Niebuhr. Richard Niebuhr, Christ and Culture, ya. Dan sebenarnya juga metode model-model macam ini, model-model teologi macam ini agak umum, seperti digunakan oleh Peter Skinner, Thomas Mera, David Tracy, Sally McFague, ya, dan yang lain-lain. Tapi memang kita bisa terbantu dengan model semacam ini, seperti Avery Dulles katakan dalam buku pengantarnya di Models of the Church. Dia mengatakan bahwa model-model itu membantu mengatasi keterbatasan pandangannya sendiri, memberi gambaran atas realitas yang lebih majemuk dan beraneka ragam. Lalu model-model juga perlu diperlakukan secara inklusif, jangan eksklusif. Tidak perlu memutlakkan satu model sebagai satu-satunya yang paling cocok. B. Vance sendiri menunjuk bahwa orang bisa menggunakan beberapa model sekaligus. Bahkan model-model itu bisa saling melengkapi. Jadi memotret realitas dengan model memang sangat membantu, sedikit mengsimplifikasi atau menyederhanakan, tetapi memberikan suatu pola pandang yang lebih menyeluruh terhadap suatu realitas yang lebih majemuk dan aneka ragam. Ya. Ada 6 model teologi inkulturasi, hanya model yang ke-6, ya. Jadi ada model terjemahan, model antropologis, model kemudian praksis, model sintesis, yang ke-5 itu model transendental, itu akan saya jelaskan, sedangkan model budaya tandingan itu akan dijelaskan oleh Romo Purwanto, yang juga nanti akan melanjutkan pembicaraannya mengenai metode teologi inkulturasi itu sendiri. Ya. Sekarang kita masuk ke model yang pertama, model terjemahan. Model terjemahan ini model yang paling umum dan paling tua. Jadi model berteologi inkulturasi, model terjemahan itu memang model yang sangat umum. Yang khas dari metode penerjemahan itu apa? Ada pada tekanan isi pewartaan Injil sebagai yang tidak berubah. Jadi ada pandangan bahwa isi Injil itu tetap dan mengatasi bahkan budaya-budaya. Lalu dicarikan suatu padanan kata
yang bisa menjelaskan isi Injil tersebut. Tetapi juga mendapat kritikan dari Bevans misalnya, bahwa aspek budaya ini itu sendiri, yang punya nilai itu sendiri kurang ditekankan. Oke, ini semua tentu selalu setiap model itu ada apa plus minusnya, kekuatan dan kelemahannya ya. Ada dua macam model terjemahan. Pertama terjemahan ad literam atau korespondensi formal atau formal equivalence. Maksudnya sama. Terjemahan ad literam itu terjemahan harafiah, kata per kata, setia pada sumber. Sedangkan terjemahan ad sensum atau padanan idiomatik, dynamic equivalence, itu menurut makna dan pengertiannya. Ya, ini dua macam model terjemahan. Yang paling mudah adalah yang sudah dibuat oleh Gereja Katolik juga, itu adalah ini. TPE 2020. Kita sekarang di Indonesia menggunakan TPE 2020. Tapi sebenarnya TPE 2020 ini merupakan suatu perkembangan berkelanjutan dari model terjemahan-terjemahan sejak 1970. Ada buku namanya Aturan Upacara Misa, yang kemudian pada tahun 1978 disidangkan oleh para uskup Mawi pada waktu itu, Majelis Wali Gereja, yang menetapkan TPE 1979 sebagai TPE Indonesia. Dan di situ banyak sekali terjemahan-terjemahan yang bahkan bersifat sangat yang kedua ya, ad sensum menurut maknanya. Tapi kemudian itu diganti dengan TPE 2005 ya. Dan TPE 2005 ini kemudian diganti lagi dengan TPE 2020 karena TPE 2005 yang sudah mendapat aprobasi dari para uskup Indonesia dan juga rekognisi dari Tahta Suci, itu disesuaikan kembali dengan Ordo Missae dari Missale Romanum tahun 2008. Nah, itu kemudian menjadi TPE 2020. Ya, di situ tampak sekali dalam terjemahan TPE itu dua-duanya digunakan. Tapi saya pribadi menilai bahwa TPE 2020 dibandingkan TPE terjemahan sebelumnya itu makin lebih ketat. Arah ad literamnya itu lebih kuat gitu kesan saya. Nah, terjemahan ini yang umumnya lebih disarankan oleh Bevans itu adalah terjemahan yang ad sensum menurut maknanya, menurut idiomatiknya. Terjemahan ad literam atau harafiah itu mungkin cocok setia dengan sumbernya, tapi dari cita rasa bahasa sering kurang pas ya. Memang yang terpenting dalam model terjemahan itu adalah isi makna dan hakikat dari yang mau diterjemahkan. Itu sampai pada pendengar, sampai pada pembaca, dan dipahami oleh mereka menurut konteks budayanya. Di sini ada pengandaian, ya, warta Injil bersifat adidaya, adibudaya, dan adikontekstual. Jadi seolah-olah mengatasi ya, adi itu mengatasi budaya, mengatasi konteksnya. Ada dua catatan kritis dari Robert Schreiter. Pertama, pemahaman positivis atas budaya, seolah-olah ya semua budaya itu bisa punya paralelnya dengan apa yang diterjemahkan. Katakanlah penerjemahan iman Kristiani, rumusan-rumusan iman dengan segala konsepsi latar belakangnya yang biblis atau Yunani, seolah-olah di Asia, di Indonesia itu punya paralelismenya. Padahal sering tidak, cara berpikirnya berbeda. Cara berpikir Barat dan Timur itu berbeda. Dan seolah-olah mestinya sama, padahal enggak. Nah, ini catatan kritis dari Schreiter. Yang kedua, teori biji kulit. Maksudnya seolah-olah Injil itu menjadi biji dan kulitnya itu budaya. Budaya apapun itu sekedar ya kulitnya saja bisa diganti-ganti kayak pakaian itu. Ini
Ada kelemahan tentu saja, seolah-olah budaya tidak memberi apa-apa, efek apa-apa terhadap biji. Padahal pemahaman suatu pesan atau isi atau biji Injil kan sangat diwarnai bagaimana budaya dari yang menerima itu menangkapnya. Model yang kedua adalah model antropologis, ya, model antropologis. Ini kebalikan dari model terjemahan karena berpangkal pada budaya dengan segala nilainya. Kenapa berkebalikan? Kalau terjemahan itu berasa katakanlah dari atas ke bawah, kalau antropologis itu dari bawah ke atas. Berpangkal pada budayanya. Kalau tadi terjemahan berpangkal dari yang akan diterjemahkan, yaitu Injilnya. Ya. Kalau antropologis berpangkal dari budayanya. Tekanannya pada pelestarian jati diri budaya oleh orang Kristiani. Jadi model antropologis ini sangat mengagungkan, memuliakan, katakanlah sangat mengapresiasi, menghargai budaya. Bevans menunjuk adanya dua makna. Model ini berpusat pada nilai dan kebaikan manusia. Diakui bahwa manusia dengan segala budayanya itu punya nilai luhur, nilai baik, nilai yang suci juga. Yang kedua, di sini perlu menggunakan wawasan ilmu-ilmu sosial, ya, ilmu-ilmu sosial yang sungguh bisa memberi pencerahan, entah juga antropologi, sosiologi, ya, atau mungkin juga ekonomi dan macam-macam untuk menganalisa budaya itu sendiri. Pengandaiannya memang pandangan yang positif terhadap diri manusia dan bangsa-bangsa dengan budayanya. Dalam budaya bangsa-bangsa terkandung benih-benih kebenaran iman dalam Ad Gentes, artikel 11 maupun Evangelii Gaudium dari Paus Fransiskus 68, itu diakui bahwa dalam budaya bangsa-bangsa ada terkandung benih-benih kebenaran iman. Ada lukisan yang disebut oleh Bevans, gambaran atau apa ya, kiasan gitulah. Ketika Robert Rush itu berkata misionaris pada pra-Vatikan kedua itu lebih sebagai seorang saudagar mutiara, artinya menawarkan mutiara-mutiara itu, sudah membawa mutiara, misionaris itu membawa Injil sebagai mutiara, sedangkan sesudah Vatikan kedua memburu harta karun, artinya harta karun ada di sana, ada di budaya itu. Kalau yang pra-Vatikan itu menggawa, Injil itu dibawa kemana-mana, seolah-olah budaya-budaya yang lain itu tidak ada artinya, tidak punya nilai, sementara yang pandangan antropologis ini juga pasca Vatikan kedua, pemburu harta karun, artinya di sana memang ada nilai sendiri, ada benih-benih Injil yang bisa ditemukan, benih-benih kebenaran. Ya. 3 kekuatan model ini menurut Bevans ialah pertama, realitas manusia dan budayanya sungguh-sungguh dihargai. Sungguh-sungguh dihargai. Jadi orang sungguh menghormati budaya tersebut. Yang kedua, mengajak melihat agama Kristen dalam terang baru dan segar. Artinya dengan melihat budaya setempat dan meyakini dalam budaya tersebut ada benih-benih iman, kebenaran, maka kita bisa mengalami juga kekayaan iman Kristiani, ya, sejauh diungkapkan melalui budaya-budaya tersebut. Yang ketiga, berteologi yang berpangkal dari konteks umat setempat. Ini memang sesuatu yang sangat antropologis karena berpangkal dari manusia itu sendiri. Cuma kita perlu kritis juga bahwa model antropologis ini bisa punya kelemahan atau bahaya pada romantisme budaya. Contohnya, romantisme budaya itu menganggap begitu penting dan hebatnya budaya itu sampai-sampai tidak match, tidak nyambung dengan tradisi Kristiani itu sendiri. Saya kasih contoh yang sangat melok-melok, cetok, jelas gitu ya. Yaitu misa inkulturasi yang di Jawa ini, misalnya imamnya, romonya pakai surjan, pakai pakaian Jawa.
atau mungkin di daerah lain pakai pakaian daerah setempat. Jadi mengagungkan pakaian itu. Sementara pakaian yang dikenakan itu tidak pernah oleh budaya tersebut dicipta untuk budaya, untuk iman Kristiani, untuk liturgi. Itu kan kalau pakaian surjan itu ya, kalau dipakai imamnya pas misa inkulturasi itu kan sebenarnya kayak orang apa beda dengan main ketoprak ya. Main ketoprak ketika orang-orang pemain ketoprak itu pakai pakaian Jawa. Karena enggak itu bukan pakaian liturgis. Beda dengan kasula ya. Kasula kan yang dipakai saat misa. Nggak ada Romo itu pakai kasula sambil main badminton atau voli atau bal-balan sepak bola. Ya enggak lah. Pakaian-pakaian liturgis ya hanya dipakai saat liturgi. Sementara pakaian surjan itu bisa dipakai kapanpun, bahkan dalam acara apapun. Ini saya tidak kritis. Banyak teman itu ini romantisme budaya. Bablasan. Contoh yang banyak terjadi di Jawa itu ya yang bagus ini kendurian atau selamatan. Ini contoh antropologis juga, model antropologis. Karena kita menggunakan tradisi yang sudah ada, selamatan, doa mohon keselamatan ya bagi hajatan atau seseorang yang didoakan, juga kalau itu misalnya arwah misalnya. Tapi intinya dilakukan juga sebagai penghormatan terhadap budaya dan tradisi. Tapi kalau misalnya orang Katolik mengadakan selamatan itu biasanya dua kali, dua macam. Pertama dengan kampung, bahkan didoakan secara kalau di kampung-kampung Jawa ini dengan mudinnya, ya, dengan mudin, bahkan mungkin kalau banyak yang Islam pakai agama Islam nggak masalah. Lalu nanti itu misalnya jam 4 sore misalnya ya, lalu jam 7 malam itu kita merayakan Ekaristi secara Katolik. Jadi yang budaya tetap dilestarikan, tapi dipisah dari perayaan liturgi. Ya, itu contoh inkulturasi yang terjadi di Jawa misalnya. Lalu model praksis. Model praksis berpangkal dari praktek tindakan yang terjadi dalam gerak sejarah melalui perubahan sosial. Ini sangat tekanannya pada praksis, pada tindakan. Perhatian utama pada jati diri orang Kristen dalam konteks hidup yang selalu berubah. Ya. Memang aspek perubahan sosial ini diikuti terus. Jati diri orang Kristen yang hidup dalam konteks yang terus berubah, ini menjadi model yang terus dipantau. Pada halaman 208, saya mengutip dari tulisan Bevans yang mengutip Virginia Fabella. Ini ada 4 segi dari model praksis. Pertama, berteologi yang tidak pernah selesai. Jadi terus-menerus. Ya. B atau kedua, bertumbuh pada kehadiran Allah. Allah hadir dalam praksis juga. Ya. Yang kedua. Yang ketiga, segi ketiga, berpijak pada kebudayaan. Ya, berpijak pada kebudayaan. Dan yang keempat terutama bertumpu pada kehadiran, terutama berpijak pada sejarah yang terus bergerak, ya, aspek dinamis ya. Itu sangat kuat ditekankan di situ. Berteologi dengan model praksis itu tekanannya memang pada tindakan, pada praksis. Bukan hanya ortodoksi, artinya pemikiran yang benar, tapi juga ortopraksi. Ortopraksi itu tindakan yang tindakan yang benar. Jadi bukan bagaimana pemikiran yang benar, ajaran yang benar itu mendorong atau dilaksanakan benar dalam tindakan yang benar. Metodenya memang bisa bercampur dari Marxisme atau masa Frankfurt ya, atau filsafat pendidikan dari Paulo Freire ya. Kalau yang masa Frankfurt itu misalnya Habermas, Horkheimer ya, atau Adorno itu. Contoh yang klasik untuk model praksis itu adalah teologi pembebasan di Amerika Latin. Di sana
model ini sangat menekankan bagaimana Injil itu mesti mengubah struktur sosial, mesti mengubah kehidupan supaya lebih sesuai dengan tatanan Injil. Meskipun tentu saja ada kritik dari Tahta Suci mengenai cara berpikir teologi pembebasan yang menjadi gerakan politis ya. Tapi intinya pengandaian model praksis ini yang pertama, tingkat tertinggi dalam pengetahuan adalah justru pada tindakan yang benar dan bertanggung jawab. Jadi tekanannya pada tindakan ya, itu yang paling pokok. Itu yang pokoknya orientasinya pada tindakan praksis itu. Yang kedua, Allah hadir dalam sejarah, dalam hidup sehari-hari dengan struktur sosial dan ekonominya. Justru karena Allah ditemukan dalam kehidupan sehari-hari, dalam perjuangan dengan struktur dan sosial dan ekonominya, maka sebenarnya ini bisa diangkat sebagai model. Begitu menurut model praksis. Kekuatan model praksis menurut Bevans pada metode dan epistemologinya yang selalu bergerak dalam praksis. Kita mengenal model-model di Amerika Latin, teologi pembebasan dengan see, judge, dan act. Ya. Melihat, mempertimbangkan, menganalisa, dan bertindak. Melihat dari apa yang terjadi di praksis, dianalisa, kemudian dirumuskan pada tindakan. Atau rumusan Boff, ikhwal melihat secara analitis, menimbang secara teologis, dan bertindak secara pastoral. Istilah analitis, teologis, pastoral, politis bahkan, itu 3 tahap dalam satu komitmen seseorang dalam iman. Rapat Dewan Karya Pastoral Keuskupan Agung Semarang atau Dewan Pastoral Keuskupan Agung Semarang sekarang itu tidak menggunakan model teologi pembebasan, bukan, tetapi pakai lingkaran pastoral dari FABC terutama. Tapi itu bergerak juga dari praksis dianalisa, kemudian harus sampai kepada keputusan-keputusan yang memberi arah pada praksis lagi. Jadi orientasinya sesungguhnya bagi karya pastoral, ya, tanpa menjadi suatu gerakan politis, tetapi pertama-tama suatu acuan dan arah yang kemudian diacu oleh kegiatan-kegiatan di paroki dan seluruh gerak gereja di dalam masyarakat. Ya. Yang keempat, model sintesis. Itu sebuah model jalan tengah, menggabungkan ketiga model di atas. Terjemahan, antropologis, dan praksis. Artinya di sini menekankan ke semuanya. Baik itu pewartaan Injil sebagaimana ditekankan pada model terjemahan yang sifatnya adiluhum ini. Kemudian memberi tempat pada konteks. Memberi tempat pada konteks. Pada ini segi antropologis ya, model antropologis, dan juga menganggap pentingnya aksi atau praksis. Nah, di sini juga biasa disebut dengan model dialektis, model dialogis atau dicakap ya, atau model analogis. Ini istilah-istilah macam-macam. Pengandaiannya pada konglomerasi atau ciri campur aduk dari konteks manusia tempat ia hidup. Bevans memberi contoh ya, misalnya orang Indonesia misalnya ya. Orang Indonesia itu kan sekaligus dapat berkata sebagai orang Asia dengan pola dan budaya Melayu, misalnya bahasa Melayu dipengaruhi oleh mayoritas Muslim, pernah dijajah oleh Belanda, ya misalnya. Jadi ngomong Indonesia itu orang bisa kemana-mana karena memang bagian dari suatu konteks yang lebih luas. Maka ada ciri campur aduk di situ saya katakan, ya. Atau keyakinan yang kedua, manusia itu harus saling berdialog, ya. Dengan cara itu pertumbuhan manusiawi sejati terjadi dengan dialog dan pertemuan-pertemuan itu. Dalam bahasa dokumen FABC, ya, keyakinan bahwa Allah hadir dalam berbagai konteks budaya itu sangat ditekankan juga, terutama karena peran Roh Kudus. Ya. Kekuatan model sintesis itu
pada posisi metodologis yang mendasar, yaitu keterbukaan dan dialog. Dengan metode ini orang dibantu menemukan jati diri atau autentisitas dalam budaya setempat, sekaligus rasa hormat di kalangan Barat. Jadi memang ketemu dari dua sisi ya, Injil yang ditawarkan atau dibawa oleh misionaris Barat, mungkin juga banyak bahasa yang memang berasal dari Barat, tetapi akhirnya toh bisa diketemukan jati diri yang otentik sebagai pertemuan dengan budaya setempat. Yang kedua, kesadaran untuk melakukan secara berkesinambungan. Kelemahannya apa? Bisa menjadi kurang kritis, terkesan pelin-pelan atau lemah, karena apa-apa diterima. Dan kurang kritisnya itu terutama Bevans menyebut itu orang bisa tidak sadar bahwa didominasi oleh budaya yang dominan, yang di bawah misalnya. Bevans memberi contoh Schreiter dan Shorter ya, Edward Shorter ya, sebagai teori yang menggunakan metode sintesis. Saya berpikir-pikir mengenai apa contoh inkulturasi, meskipun bukan sebuah uraian buku atau apa ya, suatu metode ilmiah tertentu, tetapi sebenarnya upaya untuk mempertemukan budaya Barat dan Timur disintesiskan itu bisa ada di miniaturnya itu pada di itu tempat ziarah di Sendang Sono atau GMKA. Kita bisa melihat di situ pertemuan budaya itu. Bunda Marianya itu tetap model Barat. Kalau yang di Sendang Sono dan di mana Kerep. Beda dengan yang di Gantang, itu apa Marianya itu Maria Jawa itu. Yon sewu maaf agak pesek, kayak orang Jawa ya. Nah itu kulturasi juga. Tapi lihat sekitarnya kayak Sendang Sono itu arsiteknya Romo Mangun. Itu benar-benar model kultur budaya kita yang sangat mewarnai konteks pembangunannya itu. Jadi ada pencampuran di situ sekaligus ya. Ya, terakhir untuk video ini model transendental, tapi sekali lagi bukan model yang terakhir karena masih ada model yang keenam itu kan budaya tandingan nanti ya. Di model transendental, sebenarnya istilah transendental itu berasal dari Immanuel Kant yang memberi prinsip subjektivitas yang autentik. Nah, prinsip subjektivitas itu intinya bunyinya bukan yang mengenal atau si subjek menyesuaikan diri dengan objek, sebaliknya objek-objek pengenalan itulah yang ditentukan oleh subjek yang mengenalnya. Kalau saya melihat buku atau melihat kursi, bukan kursi itu, bukan saya menyesuaikan diri dengan kursi atau buku itu, tapi buku itu saya kenal dengan cara saya pandang saya. Saya mengenali sesuatu berdasarkan pengalaman saya, berdasarkan sudut pandang saya. Kalau saya melihat misalnya seorang katakanlah ada umat yang datang, ya, kemudian dia bawa buku liturgi misalnya, tulisan saya misalnya, mungkin dia punya maksud tertentu bahwa buku itu. Tapi dari pihak saya ternyata cara pandang saya mungkin lain. Saya mengenal dia sebagai orang yang akan tanya soal liturgi ini. Mungkin dari buku saya itu dia akan tanya halaman berapa. Ternyata dia mintanya bahwa buku itu untuk minta tanda tangannya misalnya. Nah, banyak pengenalan itu yang menentukan siapa yang membaca, siapa yang melihat, siapa yang memandang, itu yang menentukan. Jadi objek justru ditentukan oleh subjek yang mengenalnya. Intinya modelnya justru mulai dari pengalaman pribadi.
dan dari itu dikembangkan ke yang lebih umum dan yang lebih luas. Lonergan pernah berkata bahwa objektivitas yang sejati merupakan buah dari subjektivitas yang otentik, atau Carl Rogers mengatakan yang paling pribadi adalah yang paling umum. Ini berpangkal dari pengalaman pribadi. Pengandaiannya pewahyuan ilahi berlangsung dalam pengalaman manusia sendiri. Diakui bahwa Allah pun berbicara melalui pengalaman manusia, setiap manusia. Dengan demikian, dan pewahyuan di sini dilihat lebih sebagai peristiwa saat orang itu terbuka pada realitas ilahi. Di satu pihak, subjek berteologi dari pengalaman pribadi akan Allah, ya. Subjek berteologi dari pengalaman pribadi akan Allah bagaimana. Di lain pihak, akal budi juga bersifat transkultural, seolah-olah akal budi itu juga mengatasi budaya, karena ada objektivitas semacam itu. Tapi orang berteologi dari pengalaman pribadi. Ciri model transendental ini simpati dan antipati menurut Bevans. Ya. Saya menyebut begini, kalau Bevans mengatakan simpati karena seorang pribadi yang memiliki pengalaman pribadi mau terbuka belajar pada pribadi lain, simpati pada pengalaman pribadi lain dari konteks lain. Antipati apabila orang tersebut menolak atau merasa tidak tertarik terhadap cara berteologi tertentu. Pengalaman saya pribadi ketika saya ada di Jerman dan belajar berbahasa Jerman, saya berteologi saya S3-nya di Innsbruck berbahasa Jerman, saya di sana mengupayakan bisa solider, simpati dengan cara berpikir Jerman yang analitis, yang begitu diskursif, ya, penalarannya amat kuat dan logis. Tapi saya pribadi kadang-kadang menolak juga dengan segala sesuatu itu serba didiskusikan, segala sesuatu serba dinalar. Aspek perasaan atau juga misalnya kalau orang Jawa kan mengatakan pendapat itu kan kadang-kadang mengatakan saya perasaan saya atau saya merasa sebaiknya kita bicara bersama. Kalau orang Jerman, saya berpendapat sebaiknya kita bicara bersama. Berpendapat itu mengungkapkan aspek nalar, aspek rasio. Kalau saya merasa itu lebih aspek yang menyangkut juga pengalaman pribadi saya yang memang orang Jawa sangat menekankan aspek perasaan tersebut. Nah, ini contoh bagaimana ada simpati sekaligus antipati, ada perbedaan yang saya rasakan. Ya. Justru karena berpangkal dari pengalaman pribadi, setiap orang dapat berteologi secara kontekstual. Orang dapat berteologi dari pengalaman. Maka ketika pidato pengukuhan guru besar itu, saya juga berpangkal dari pengalaman saya. Ketika saya membicarakan mengenai manusia bermartabat, saya berpendapat orang yang sudah transendensi diri dalam pengertian orang itu sudah memiliki kemerdekaan hati, dia barulah bisa akan bermartabat dan membela atau memperjuangkan martabat manusia. Jadi ada pengalaman pribadi yang kemudian saya ceritakan. Tapi saya juga mengambil pengalaman-pengalaman pribadi dari Gus Dur, Paus Fransiskus, dan juga Kardinal Joseph Bernardin dalam pidato itu. Pengalaman pribadi itu juga cara berteologi yang transendental juga sebenarnya di situ. Kritiknya pertama itu bisa terlalu abstrak dan sulit dipahami karena sangat berpangkal dari secara subjektif dari masing-masing orang. Yang kedua lebih merupakan hasil pemikiran Barat yang didominasi budaya patriarkat, ya, dengan model transendental itu. Menekankan kemerdekaan pribadi, menekankan aspek-aspek yang kemandirian pribadi dan seterusnya. Saya berpikir-pikir mengenai Romo Mangun yang banyak membuat seorang sastrawan juga, seorang arsitek juga. Dia banyak membuat gedung-gedung gereja itu sungguh-sungguh berpangkal dari pengalamannya dia sebagai orang Jawa. Jadi berpangkal dari pengalaman ketika membangun gedung gereja itu. Romo Tomo juga begitu, dengan pengalamannya yang kuat di dunia pertanian dan kemudian juga organik,
tapi juga kekuatannya pada kecintaannya pada ekologi dan budaya Jawa membuat dia membangun suatu tradisi di Tanjuran misalnya. Nah, itu semua adalah contoh-contoh dari bagaimana bagaimana apa kita itu sungguh-sungguh bisa belajar dari banyak contoh. Sekian ya, saya kira cukup jelas. Terima kasih untuk acara ini. Nanti kita bisa diskusi dalam konteks perjumpaan dengan dosen. Terima kasih.